Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 6 bidang studi ilmu pengetahuan alam. Kita akan lanjutkan pembahasan ke halaman 101 bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, perubahan kenampakan bumi, kenampakan bulan dari waktu ke waktu disebut fase bulan. Nomor 2, perbedaan pembagian waktu di Indonesia merupakan akibat dari peristiwa rotasi bumi. Yang ketiga, sistem penanggalan kalender Hijriah didasarkan pada gerak revolusi bulan. Nomor 4, perhatikan gambar. Bagian yang ditunjuk, anak panah disebut penumbra. Nomor 5, besar kemiringan bumi ketika berputar terhadap porosnya sebesar 23,5 derajat. Bagian C, kerjakan soal berikut. Nomor 1A, apakah yang dimaksud revolusi bumi? Bumi bergerak mengelilingi matahari. Yang B, tuliskan 3 akibat dari peristiwa revolusi bumi. Yang pertama, terjadi perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Yang kedua, terjadi perbedaan panjang siang dan malam. Dan yang ketiga, perubahan kedudukan matahari. Nomor 2, mengapa kenampakan bulan dari bumi tampak berubah-ubah? Jelaskan. Karena kedudukan bulan terhadap bumi mempengaruhi kenampakan bulan. Bila bulan berada tepat di antara matahari dan bumi, maka sisi bulan yang terjauh dari bumi yang terkena cahaya matahari. Sisi bulan yang menghadap bumi menjadi gelap, yaitu pada saat bulan baru atau bulan mati. Selanjutnya, bulan mulai tampak sebagai bulan sabit yang semakin lama menebal menjadi bulan separuh, bulan cembung, dan bulan purnama. Setelah itu akan tampak semakin sedikit sampai menjadi bulan sabit dan kembali menjadi bulan mati. Nomor 3, perhatikan gambar. Di situ ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Lengkapilah keterangan gambar di atas dan jelaskan peristiwa pada gambar tersebut. Nomor 1 adalah gambar matahari, kemudian 2 bumi. Nomor 3 adalah bagian bumi yang mengalami malam hari. Kemudian nomor 4 itu gambar bulan. Nomor 5 adalah bagian umbra dan nomor 6 bagian penumbra. Gerhana bulan total terjadi pada saat bulan memasuki bayangan umbra, yaitu tepatnya di nomor 4. Kita lanjutkan ke halaman 102 nomor 4. Jelaskan dalam bentuk tabel perbedaan gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Ini tabel terdiri dari 3 kolom. Kita mulai dari gerhana matahari total. Terjadi pada daerah umbra dan selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Kemudian gerhana matahari cincin itu terjadi pada daerah penumbra. Posisi bulan berada pada titik terjauh dari matahari. Kemudian gerhana matahari sebagian, yaitu terjadi pada saat bumi berada pada bayangan kabur atau penumbra bulan. Nah, gerhana ini berlangsung lebih lama daripada gerhana matahari total. Kemudian nomor 5, jelaskan contoh peristiwa perbedaan musim di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan. Jadi pada saat tahun baru Masehi, setiap tanggal 1 Januari, belahan bumi utara misalnya negara Prancis mengalami musim dingin, sehingga turun salju. Adapun Australia yang terletak di belahan bumi selatan pada saat tahun baru terjadi
pada musim panas. Nah, kita lanjutkan ke soal pengayaan nomor 1. Perhatikan gambar. Yang A, jelaskan tahapan fase-fase bulan seperti pada gambar di samping. Pada gambar A, bulan berada tepat di antara matahari dan bumi. Ataupun sisi terjauh dari bumi terkena cahaya matahari dan yang menghadap bumi menjadi gelap. Disebut bulan baru ataupun bulan mati. Selanjutnya bergerak ke gambar B dan seterusnya bulan tampak sebagai bulan sabit. Semakin menebal menjadi bulan separuh yaitu gambar C, bulan cembung gambar D, dan bulan purnama gambar E. Lalu ke bulan cembung gambar F, bulan separuh gambar G. Kemudian bulan sabit gambar H, kembali lagi ke bulan baru atau bulan mati yaitu gambar yang A. Nomor 2, mengapa pada fase A bulan tidak tampak dari bumi? Jawabannya karena sisi bulan yang terjauh dari bumi yang terkena cahaya matahari, maka sisi bulan yang menghadap bumi menjadi gelap. Pertanyaan C, pada fase apakah akan terjadi gerhana bulan? Jawabannya pada fase bulan purnama. Nomor 2, gambar berikut merupakan pantai yang sama dengan dua kondisi yang berbeda. Itu ada gambar A dan B. Pertanyaan A, lingkungan A tidak terjadi hujan, akan tetapi ketinggian air laut bertambah. Menurutmu apa yang terjadi pada lingkungan tersebut? Lingkungan A terjadi pasang naik air laut. Yang B, lingkungan B tidak terjadi kekeringan, akan tetapi air laut menyusut. Menurutmu apa yang terjadi pada lingkungan tersebut? Lingkungan B terjadi pasang surut air laut. Yang C, di antara kedua peristiwa pada gambar, adakah keterkaitannya dengan pergerakan bulan terhadap bumi? Jelaskan. Jawabannya ya. Pasang surut terjadi akibat gaya gravitasi matahari dan bulan. Gaya gravitasi bulan menarik permukaan bumi yang berhadapan dengannya. Pada daerah tersebut, air akan tertarik dan membentuk tonjolan yang terlihat sebagai naiknya permukaan laut dan disebut sebagai pasang naik. Demikian sebaliknya, saat gaya gravitasi bulan jauh terjadi pasang surut. Demikian video pembahasan hari ini, nantikan video pembahasan berikutnya. See you!